Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami akan menyapa seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kami di sini akan menyampaikan sesuatu manfaat dari doa, karena doa itu termasuk senjata bagi orang-orang mukmin. Kata Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu sebagai senjata bagi orang-orang mukmin. Apa doa tersebut? Sebelum saya menyampaikan doa itu, kami akan kedatangan salah satu ustadz dan juga murid dari lembaga Yayasan Barakatul Hasan ini, Desa Wonokusumo, adalah Ustaz Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaan sampean datang duduk di depan layar ini? Mungkin ya keadaan yang seperti ini mungkin termasuk hal yang baru. Iya. Tapi saya sangat bersyukur ada di Pondok Pesantren Barakatul Hasan. Alhamdulillah. Banyak pengalaman yang bisa saya dapat, termasuk diantaranya melatih untuk kemudian tampil di depan massa, melatih tampil juga di depan kamera. Ini sebuah pengalaman yang baru bagi saya. Baru kali ini Ustaz? Baru kali ini. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Mungkin sepanjang hidup sejarah baru kali ini ada di Yayasan Barakatul Hasan, baru masuk rekaman ini. Semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi yang pertama dan berkelanjutan. Insya Allah. Mungkin sebelum memberikan sesuatu kepada para pemirsa, mau mengenalkan diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, para penonton, para penyaksi, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya adalah Abdul Mustafa dari Gurujukan Lor, dan sudah tinggal di pondok pesantren ini sekitar kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah. Pondok pesantren ini namanya Pesantren Barakatul Hasan yang terletak di Desa Wonokusumo, Tapen. Alhamdulillah. Mungkin juga dari para hadirin, para pendengar yang menyaksikan acara ini, mungkin ada dari putranya untuk kemudian menginginkan menghafalkan Al-Quran, bisa salah satu alternatif yang bisa dilakukan diletakkan di pondok pesantren. Begini Ustaz, ini saya akan menyampaikan salah satu doa yang mana doa itu bermanfaat bagi saya dan juga untuk kalian semua, dan bahkan di seluruh masyarakat, khususnya kaum muslimin, yang mana doa itu sangat istijabah dan pernah disabdakan oleh Rasul, diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa saja itu benar? Oh banyak Ustaz. Doa ini
barang siapa orang yang membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali di waktu pagi, ya. Dan juga dibaca sore 3 kali, Ustaz. Dan ini jadi, orang 2 waktu ya. 2 waktu, pagi dan sore. Pagi dan Ya. sore. Fi sabahin wa masa'in. Kalau secara istiqomah dibaca istiqomah, lam yadurruhu syai'un. Jadi segala macam penyakit tidak akan menimpa kepada diri kita bagi orang yang istiqomah membacanya. Apalagi di masa sekarang ini adanya wabah COVID. ya COVID 2019 ini. Ini sangat menghebohkan. Oh, menghebohkan, bukan cuma di negara kita, Ustaz. Bahkan di beberapa negara sudah terlanda sekarang. Jadi hampir ini orang sakit sudah tidak mau periksa lagi. Tidak mau periksa, Ustaz. Karena takut ketika nanti periksa di puskesmas, apalagi masuk ke rumah sakit, takut dirinya itu kena, oh ini corona. Ini corona. Jadi sudah sebelum masuk itu sudah takut duluan sudah. Jadi salah satu tips sekarang ini yang bisa menangkal penyakit-penyakit itu ya doa itu. Dengan doa ya. Dengan doa. Kata saya tadi ad-doa silahul mukmin. Ya senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi sangat sekali sudah. Jadi, tapi dengan catatan cara bacanya itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Diistiqomahkan. Diistiqomahkan. Terus menerus. Terus menerus. Tapi Ustaz, kadang ada sebuah fenomena di masyarakat kita atau budaya kita itu, Ya. kita itu tidak berdoa kecuali ketika datang musibah itu gimana Ustaz? Nah itu kan yang katanya pepatah itu tidak sedia payung sebelum hujan, Jadi seharusnya sebelumnya sudah istiqomahkan. Jadi sebelum datangnya penyakit sudah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, sore 3 kali. Jadi sebelum datang penyakit. sebelum datang penyakit. Ya. Jadi nanti ketika Allah menurunkan penyakit kepada kita, itu sudah kebal karena sudah ada penangkalnya, Di diri kita itu sudah mengamalkan salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu, Ustaz. Saya itu pernah dulu pernah baca sebuah hadis, bunyinya begini. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu fi syada'idi wal qurab falyuksirid du'a fir raha. Barang siapa yang suka atau senang untuk kemudian diijabahi doanya oleh Allah ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan kedatangan musibah atau malapetaka atau keadaan yang sulit, maka perbanyaklah doa ketika dia dalam keadaan senang. Apa masuk dalam kategori istiqomah tadi, Ustaz? Ya masuk, Ustaz. Nah, kan seperti itu. Sebelum kena penyakit kan sudah istiqomah. Sudah istiqomah. Dan nanti ketika Allah menghendaki penyakit menimpa pada kita, yang jelas itu tambah banyak istiqomah. Bacanya, Ustaz. Ibarat orang lapar itu orang makan, kalau dalam kondisi tidak lapar kan makannya sedikit. Tapi ketika nanti dalam kondisi lapar tambah banyak makannya. Pingin cepat mengisi isinya perut. Jadi doa itu kalau dibaca dalam kondisi sehat, sesuai dengan anjuran dibaca 3 kali secara istiqomah. Tapi ketika Allah menghendaki menurunkan penyakit pada kita, ini diperbanyak lagi. Itu, Ustaz. Lalu apakah doa itu pasti diterima? Nah itu kalau masalah terima dan tidaknya tergantung Allah ya. Mungkin, Yakin dan tidaknya kita yang membaca. Jangankan doa yang tidak istijabah, yang istijabah pun sudah disampaikan ini doa yang paling mujarab. Tapi yang membaca tidak yakin, ya tidak ada gunanya, Ustaz. Ya, terkait itu juga saya pernah baca juga, Ustaz. Ya. Berdoalah kalian wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kalian yakin untuk membaca doa itu yakin diterima. Harus meyakini. Bahwa saya berdoa itu saya yakin diterima doa saya. Apalagi saya baca doa tengah malam gitu. Tengah malam. Berarti ada waktu-waktu khusus juga yang itu juga membantu untuk doa kita dikabulkan. Ada waktu-waktu tertentu.
Kan yang dianjurkan itu kan baca pagi dan sore. Iya. Tapi dalam kondisi saya butuh. Yang jelas orang sakit itu kalau sudah tidak menemukan obat, kesana kemari sudah tidak ada, anggaplah para dokter sudah tidak mampan lagi, orang itu jangan berdoa, tidak milih waktu. Mungkin setiap detik berdoa terus ya, karena ingin yakin bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang. Saya juga ada sebuah kutipan itu Ustaz. Iya. Ini kalau tidak salah pernah disebutkan oleh Imam Athaillah Sakandari dalam hikam kan, Iya. sudah masyhur di pesantren kitab-kitab hikam. La yakun ta'akhuru amadil ata sababan liya'sika fa innahu qad dumina lakal ijabah. Jangan sampai diakhirkannya doamu untuk kemudian dikabulkan oleh Allah itu menjadi penyebab bagi kamu untuk berputus asa. Fa innahu qad dumina lakal ijabah, maka sesungguhnya telah dijamin bagimu diijabahinya doa itu. Walakin fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Akan tetapi menurut waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Itu kalau dikaitkan dengan fenomena yang sekarang seperti Covid itu gimana Ustaz? Ya kembali kepada yang tadi Ustaz itu. Jadi kalau memang dirinya ingin dibentengi dengan doa yang sudah dianjurkan oleh Rasul, baca bismillahirrahmanirrahim, tapi yakin bahwa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang datangnya dari bumi dan langit. Sudah yakin, insya Allah Allah itu kan mengijabahi. Ini kan Covid ini kan sudah berkepanjangan. Berkepanjangan ya. Kalau tidak salah sudah lebih dari 1 tahun. Lebih 1 tahun itu. Itu bagaimana cara kita kemudian menyikapi fenomena yang seperti ini Ustaz? Sedangkan kita kadang ya sudah juga berdoa, bertadarru kepada Allah, tetapi kenapa kok belum selesai juga? Belum selesai. Ya, itu. Mungkin yang berdoa itu Ustaz apa? Andai kata saya berdoa, Ustaz Mustafa juga berdoa. Sedangkan yang lain kan ya. Andai kata itu berjamaah sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Fa insyaallah itu cepat selesai Ustaz. Mungkin salah satu rasa asyik masyarakat itu masih ada yang kurang yakin terhadap seperti doa yang tadi itu wa antum muqinuna bil ijabah, harus yakin dikabulkan. Ya begitu Ustaz. Karena yang sekarang ini masyarakat itu ketika sakit, ayo cepat periksa ke dokter. Sakit pusing aja, ayo cepat periksa ke dokter biar cepat sehat. Nah, jadi Allah itu dinomorduakan sudah. Dinomorduakan. Jadi yang jadi patokan nomor 1 itu sudah obat. Jadi ketergantungan dengan obat. Jadi Allahnya sudah nomor 2. Andai kata orang itu betul-betul yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, insya Allah itu cepat. Mungkin Ustadz juga bisa memberikan tips untuk kemudian tetap positive thinking dalam arti kata ketika menghadapi pandemik yang terus berkelanjutan ini, bagaimana Ustaz? Artinya cara kita untuk kemudian tetap berprasangka baik, atau juga doanya gimana gitu Ustaz? Ya begini Ustaz, terkait dengan wabah yang sudah beredar sekarang ini, bahkan sudah hampir 1 tahun tidak selesai. Kita kembalikan kepada Allah. Masuk dalam ayat Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kan begitu Ustaz? Jadi mungkin Allah itu ada 2 Ustaz. Bisa jadi Allah ini menurunkan penyakit ini mengazab umatnya, hambanya, atau nguji hambanya. Karena mungkin dengan ujian itu mungkin ada perbaikan, ada kedewasaan berpikir, ada juga mungkin mengangkat derajat kita Kalau yang diuji itu menerima dengan sabar. Harus Tapi kalau
Kalau nanti Allah menguji kepada kita, artinya hati ngersul, amuk muat. Ya Allah, kok tak sehat-sehat, saya sakit sekian tahun, sekian bulan. Jadi bukan Allah menyembuhkan, bahkan ditambah penyakitnya. Begitu. Jadi saya ulangi lagi ke seluruh para pemirsa dimanapun Anda berada, doa ini sangat istijabah. Ketika diamalkan 3 kali pagi dan sore 3 kali. Insya Allah kalau mengamalkan dengan istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali. Jangan nunggu datangnya penyakit. Sebelum Allah menurunkan penyakit pada kita, kita sudah siap mengamalkan sebanyak 3 kali pagi, sore 3 kali. Mungkin begini saja, Ustaz. Jadi penyampaian kita kepada seluruh pemirsa, terutama kepada diri kita masing-masing. Jadi untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih istiqomah dan lebih meyakini bahwa doa itu tergantung yang membaca. Kalau yakin terhadap doa, insya Allah Allah akan mengijabah kepada kita semuanya. Karena muhasabah diri juga. Iya. Jadi kembali kepada yang doa tadi itu, doa silahul. Karena senjatanya orang mukmin adalah doa, bukan pistol itu, bukan pistol. Ya. Jadi kalau Allah menurunkan penyakit ditembak pakai pistol ya nggak bisa, dia akan ketemu. Karena bentuknya penyakit nggak nampak, nggak jelas. Virus kecil, iya virus kecil, tapi efeknya besar, ya, efeknya. Masya Allah. Tapi kalau ditembak pakai doa, karena sudah ada sabda Rasul, doa silahul mukminin tadi itu, insya Allah Allah akan mengabulkan kepada kita. Ya, mungkin ini saja, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat, terutama kepada diri kami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.